Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari KKN MIPA UB 2025 izin menjelaskan tentang materi kami, yaitu memilah sampah dan juga mengolah kompos. Apa penting untuk kita memilah sampah? Karena sampah yang tidak dipilah dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan kita, seperti mencemari sungai dan laut, merusak ekosistem, dan juga menyebabkan penyakit karena menjadi sarang tempat berkembang biaknya hewan-hewan seperti lalat, nyamuk, dan juga tikus. Sampah yang tidak dipilah juga dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu lingkungan. Sebaliknya, dengan memilah sampah, kita dapat menjaga lingkungan dan kebersihan desa. Lalu dengan memilah sampah, kita juga dapat membuat sampah tersebut menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Pemilahan sampah didukung oleh program 3R, yaitu Reduce, Reuse, and Recycle. Apa sih 3R tersebut? Yang pertama ada Reduce. Reduce adalah langkah kita untuk mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan dari awal. Contohnya seperti memakai tas belanja ketika berbelanja dan tidak menggunakan kantong plastik yang sekali pakai. Lalu juga mematikan lampu ketika sedang tidak digunakan. Yang kedua ada reuse. Reuse itu adalah langkah kita untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Contohnya seperti wadah plastik yang kita dapat ketika membeli makanan dari luar masih bisa kita gunakan sebagai wadah untuk tempat lain. Dan juga menggunakan tas kain atau tote bag berulang kali. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang. Seperti botol plastik bisa kita gunakan sebagai pot tanaman dan juga barang-barang lain yang bisa kita gunakan lagi. Dengan menggunakan program 3R ini, kita dapat mengurangi volume sampah, menghemat sumber daya alam, dan juga mendukung ekonomi sirkular. Selanjutnya, bagaimana sih cara memilah sampah yang baik dan benar? Pertama-tama, kita harus tahu bahwa ada 3 jenis sampah yang sering kita temui. Yang pertama ada limbah B3. Limbah B3 yaitu limbah-limbah berbahaya seperti baterai bekas, lampu neon, obat kadaluarsa, pestisida, oli bekas, cat, dan juga pelarut. Sampah ini tidak boleh dicampur dengan sampah lain karena bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan. Harus dibuang secara khusus. Yang kedua ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dimasukkan ke tempat sampah berwarna hijau. Sampah-sampah rumah tangga seperti sayuran, buah-buahan, dan daun-daun kering bisa kita gunakan atau diolah sebagai pupuk kompos alami untuk pertanian dan tanaman di rumah. Yang ketiga ada sampah anorganik. Contoh dari sampah anorganik ini seperti botol plastik, kaleng, gelas plastik, bungkus makanan, dan sebagainya. Sampah ini biasanya dimasukkan ke dalam tong sampah berwarna. Baik, sekarang kami akan menjelaskan mengenai kompos. Apa sih itu kompos? Kompos adalah pupuk organik yang berasal dari pelapukan bahan-bahan organik, seperti sisa tanaman, sisa sayuran, dan juga kotoran hewan, melalui proses dekomposisi yang dibantu oleh mikroorganisme. Untuk manfaat kompos sendiri, biasanya itu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga mengurangi volume sampah. Pertama adalah mencacah sampah organik. Jadi setelah mengumpulkan sampah-sampah organik yang ada, kita akan mencacah menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, setelah dicacah, sampah-sampahnya dikumpulkan ke kompos bag lalu dicampurkan ke menggunakan tanah. Itu bisa menggunakan tanah yang kering, juga tanah yang basah. Untuk wadahnya bisa menggunakan kompos bag. Yang ketiga, bisa menambahkan molase atau M4 yang dimana itu merupakan opsional, jadi kalau misalkan tidak punya, tidak apa-apa. Lalu yang keempat, bisa didiamkan dan diaduk secara berkala, bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Selanjutnya yaitu bahan baku kompos. Bahan baku kompos dibagi menjadi 2, yaitu bahan hijau dan juga bahan coklat. Bahan hijau itu seperti sisa-sisa makanan, sayur-sayuran, dan juga rumput segar. Untuk yang bahan coklat itu seperti rumput kering dan juga ranting kecil. Selanjutnya adalah ciri-ciri kompos yang siap panen. Yang pertama itu adalah warna gelap, menunjukkan warna yang coklat tua atau kehitaman. Yang kedua baunya itu segar, tidak ada bau sampah sama sekali. Dan yang ketiga tekstur kompos itu memiliki tekstur yang gembur.
Sekian penjelasan dari kami. Dari hasil pemaparan kami berharap masyarakat dapat lebih peka terhadap kebersihan lingkungan dengan cara memilah sampah sebagai kegiatan sehari-hari. Dan juga hasil dari pemilahan sampah tersebut, sampah organik bisa digunakan menjadi kompos agar kompos itu bisa menjadi nutrisi bagi tanaman kita.